Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu ini orang Islam bakal rayain Idul Adha. Tahun ini hari Idul Adha jatuh di hari Senin dan Selasa tanggal 17 dan 18 Juni kemarin. Minggu kemarin di jalan mulai muncul banyak penjual kambing dan sapi. Saya sempat mampir ke salah satu lapak dan tanya-tanya. Di lapak itu ada dua jenis kambing, ada domba dan ada kambing etawa. Seperti yang kalian lihat, kalau kambing etawa kelihatan lebih tinggi, terus kepala dan tanduknya kecil. Kambing etawa ini harganya lebih mahal daripada domba loh. Kalau domba kisaran harganya antara 2,8 juta sampai 4 juta. Nah, kalau kisaran harga kambing etawa itu antara 4 sampai 7 juta. Terus kemarin tiba-tiba istri nelpon pas saya lagi kuliah. Istri saya itu hampir nggak pernah nelpon. Jadi kalau dia nelpon berarti ada hal yang darurat. Pas saya angkat ternyata masalah gas. Gas di rumah habis, jadi dia nggak bisa masak. Habis kuliah saya buru-buru naik Gojek ke rumah. Pas sampai di rumah saya langsung pasang gasnya dan istri bisa pakai kompor lagi. Di Indonesia ada rumah yang sudah pakai saluran gas seperti di Jepang, tapi kebanyakan masih pakai tabung gas seperti di rumah saya. Pasang regulator gas itu hal yang susah. Jangankan istri saya sendiri kadang suka gagal pasang regulatornya loh. Kalau kalian yang tinggal di Indonesia gimana? Bisa atau nggak pasang regulator gas? Minggu kemarin saya harus ke kelurahan untuk urus kepindahan alamat. Saya diminta untuk mengubah alamat rumah oleh ketua RT di alamat saya yang lama. Dia minta begitu karena memang udah nggak sesuai aja antara data di dokumen dengan kenyataannya. Minggu kemarin itu saya bolak-balik ke kelurahan sampai 3 kali loh. Sekarang akhirnya alamat saya udah sesuai dengan kenyataan. Urusan kependudukan kayak gini dulu susah banget. Terus kadang ada pungutan liar di kelurahan. Tapi sekarang udah beda. Walaupun saya bolak-balik 3 kali, tapi semua lancar-lancar aja dan nggak ada pungutan liar. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video sebelumnya saya cerita tentang ranjau paku, terus kasus pembunuhan Vina dan Eki, terus minggu kemarin saya cerita tentang kabel semrawut ya. Kali ini saya mau cerita tentang masalah sosial yang lain. Masalah itu adalah masalah terkait judi online. Katanya judi online itu mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2005. Di masa itu emang penggunaan internet di Indonesia lagi mulai rame. Kemarin-kemarin Presiden Jokowi kasih pernyataan kalau pemerintah udah nutup sekitar 2.100.000 situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Presiden Jokowi juga bilang kalau dia udah bentuk satuan tugas khusus untuk memberantas judi online. Judi online ini jadi masalah sosial yang susah diberantas soalnya orang Indonesia yang main judi online setiap hari nambah. Dari kalangan pelajar sampai polisi dan anggota TNI juga jadi korban judi online. Kemarin ada berita tentang polisi wanita yang membakar suaminya sendiri karena suaminya itu pakai uang belanja untuk judi online. Nah, suaminya ini juga bekerja sebagai polisi loh. Kejadian itu jadi viral dan banyak diberitain di TV. Suaminya akhirnya meninggal dunia karena luka bakarnya parah banget. Polisi wanitanya juga diberhentikan dari kesatuannya dan kena hukuman penjara. Masalahnya, mereka itu punya 3 orang anak yang masih kecil, jadi masalahnya benar-benar kompleks. Mereka bisa dibilang pelaku kejahatan, tapi karena kondisinya bisa juga dibilang sebagai korban. Terus kemarin juga ada berita tentang anggota TNI yang menggelapkan uang kesatuannya untuk main judi online. Jumlah dana yang digelapkan itu sampai 876 juta loh. Pokoknya akhir-akhir ini banyak kasus kejahatan yang dilatar belakangi judi online. Tahun lalu juga ada pejabat polisi yang dipenjara karena kasus pembunuhan. Nama pejabat polisi ini adalah Verdi Sambo. Nah,
Pas rumah Ferdy Sambo ini diperiksa polisi, orang-orang jadi tahu kalau Ferdy Sambo ini terlalu kaya untuk ukuran pejabat polisi. Pas ditelusuri, ternyata Ferdy Sambo ini terlibat di bisnis judi online juga. Indonesia ini ternyata bukan kabel listriknya aja yang semrawut, tapi tingkah orang-orangnya juga semrawut. Pas buat naskah video ini, saya juga jadi pusing sendiri. Terus kemarin ada salah satu menteri yang buat pernyataan aneh. Nama menterinya adalah Muhajir Effendi. Dia adalah Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dia buat pernyataan kalau orang yang main judi online dan rugi gara-gara itu katanya bisa dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang bisa menerima bantuan sosial. Wah, pernyataan itu otomatis bikin orang-orang Indonesia kesel. Nanti semua orang yang main judi online bisa lebih nyaman. Soalnya kalau kalah dan jadi susah, dia bisa dapat bantuan dari pemerintah. Sebenarnya masalah judi di Indonesia itu nggak cuma sekarang aja, tapi judi itu udah jadi masalah di Indonesia dari zaman dulu. Malahan di tahun 1960-an, perjudian di Indonesia itu dilegalkan sama pemerintah loh. Bayangin, dulu di Jakarta ini, tahun 60-an ada kasino. Awal mulanya judi jadi legal di Jakarta itu dimulai dari keputusan Gubernur Jakarta di tahun 60-an. Nama gubernurnya adalah Ali Sadikin. Dia putusin untuk ngelegalin judi di Jakarta supaya pemerintah punya dana yang cukup untuk bangun kota Jakarta. Terus katanya berkat perjudian yang legal itu, kenyataannya memang Jakarta jadi punya banyak uang untuk bangun infrastruktur. Tapi Presiden waktu itu Pak Soekarno akhirnya melarang perjudian di Indonesia. Walaupun dilarang, tapi ya dulu judi itu tetap ada. Dulu di Indonesia juga ada undian berhadiah seperti Takarakuji. Nama undiannya adalah SDSB. SDSB ini singkatan dari Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. SDSB itu sistemnya undian angka, jadi pas beli kupon SDSB, orang nebak angka yang bakal muncul di undian. Kalau angkanya cocok, dia menang. SDSB ini populer pas tahun 80-an. Habis itu ada juga program yang namanya Porkas. Porkas ini singkatan dari Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Nah, kalau Porkas itu undian terkait pertandingan olahraga. Orang yang beli kupon bakal nebak hasil pertandingan sebuah olahraga, misalnya sepak bola, bulu tangkis, dan lainnya. Yang ditebak itu bukan skor pertandingannya, tapi cuma nebak kalah, menang, atau seri aja. SDSB dan Porkas ini akhirnya di stop sama pemerintah karena ya dinilai merusak moral orang Indonesia. Mungkin kalau di Jepang dan negara barat lainnya, sistem undian kayak gini masih bisa jalan, soalnya tingkat literasi dan pendidikannya udah bagus. Tapi kalau di Indonesia kayaknya memang belum cocok ya.